gabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi, maka dari biasanya saya tahu dan beberapa kali saya ikuti, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan. Periode kedua dan terakhir ini kita lihat dari beberapa menteri yang layak untuk dicopot atau direshuffle sekitar 5-7. Pertama dari kelima ini salah satunya Pratikno, kemudian M. Lut. Saya pembicaraan yang lebih spesifik ya antara presiden dan wakil presiden, dan tentu saja nanti setelah semuanya bisa selesai clear semuanya baru mungkin bicara. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, Jokowi bakalan reshuffle kabinet lagi pekan ini. Perombakan kabinet Indonesia Maju akan kembali dilakukan oleh Joko Widodo dalam waktu dekat. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin mengatakan kemungkinan perombakan kabinet dilakukan pekan ini. Mudah-mudahan pada pekan ini supaya cepat orang bisa bekerja dan tidak ada aral melintang. Jelas Ali Ngabalin pada wartawan pada hari Selasa 13 April. Perombakan kabinet sendiri menyusul pembentukan nomenklatur baru pasca penggabungan kementerian yang disetujui oleh DPR RI. Kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset serta Teknologi serta membentuk Kementerian Investasi. Disinggung soal sosok yang akan dirombak di kabinet, Ngabalin menyerahkan sepenuhnya pada Presiden. Presiden yang paling tahu, tidak ada kesulitan bagi Pak Jokowi untuk menentukan bawahannya ataupun menterinya nanti. Begitu tandasnya. Reshuffle kembali di depan mata. Relawan juga mengusulkan 5 pembantu Jokowi dicopot. Belum tahu kapan Jokowi akan melakukan perombakan kabinet jilid 2, namun yang pasti reshuffle sudah di depan mata karena DPR telah menyetujui usulan pemerintah terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, juga menyetujui adanya pembentukan Kementerian Investasi. Saya tidak tahu kapan waktunya, yang pasti reshuffle menjadi kebutuhan untuk Presiden dan juga pemerintah, kata Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Siapa anggota kabinet yang akan direshuffle, Immanuel mengaku belum tahu pasti, tapi menurut pandangan mereka ada 5 menteri yang setingkat menteri yang mestinya dicopot. Itu hak prerogatif Pak Presiden. Tapi yang jelas menteri atau setingkat menteri yang tidak perform, yang tidak kerja bagus dicopot. Hingga saat ini, lanjut Immanuel, ada 5 menteri yang setingkat menteri yang layak untuk dicopot, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan juga Mendikbud Nadiem Makarim. Pratikno yang berlatar belakang akademisi dan punya SOP di kementerian kerap salah dan tidak jeli. Misalnya kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak ketelitian dalam membuat peraturan presiden terkait investasi miras. Soal 3 tahun tidak impor beras juga salah. Data yang diserahkan Pratikno pada Pak Presiden tidak akurat. Buktinya kita impor beras secara besar-besaran 2018 dan 2019. 2021 juga ada beras yang masuk. Lutfi dan Syahrul sama-sama buat polemik karena tidak bisa menghentikan impor beras. Mereka tidak bisa menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Kebijakan antara menteri juga banyak yang tidak sejalan. Khusus Mentan, sampai saat ini dia belum bisa menjawab berbagai permasalahan terkait pupuk. Kalau soal Jaksa Agung, banyak datanya, nanti saya kasih. Yang jelas sampai sekarang, mafia hukum gila-gilaan. Terakhir, Nadiem Makarim. Meski tidak terlalu menyoroti, Immanuel tidak melihat ada terobosan sang Mas Menteri dalam dunia pendidikan. Performance juga anjlok. Belum ada terobosan berbasis digital di dunia pendidikan. Dia akan diharapkan untuk itu. Jangan disamakanlah bisnis Gojek dengan menata pendidikan. Begitu pungkasnya. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Ngabalin mengungkap waktu diselenggarakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Adapun isu reshuffle mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi. Setelah mengikuti kebiasaan Jokowi terkait reshuffle kabinet, Ngabalin meyakini reshuffle kali ini akan dilakukan secara cepat.
Dari biasanya saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan. Beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Begitu kata Ngabalin dalam tayangan Kompas TV Selasa 13 April. Ngabalin juga membocorkan reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan ini. Kita tinggal tunggu waktunya dalam pekan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidowi juga membenarkan adanya isu reshuffle itu. Tentu Wapres sudah diajak rembukan oleh Presiden, kata juru bicara Wapres, Mas Duki Baidowi dalam konferensi pers secara daring. Sementara terkait pembentukan kementerian baru, Mas Duki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan. Tapi pembicaraannya masih jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final. Kendati demikian, soal reshuffle Mas Duki mengaku belum memperoleh kabar terkini, terlebih mengenai kepastian diselenggarakannya reshuffle kabinet. Sementara nama dari beberapa menteri yang layak di reshuffle juga berhembus kencang. Berbagai lembaga survei juga ramai melakukan riset mengenai siapa saja menteri yang layak untuk di reshuffle. Satu di antaranya riset yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia Political Opinion. IPO telah mengeluarkan daftar menteri-menteri yang kinerjanya paling memuaskan. Ada pula daftar menteri dengan kinerja mengecewakan hingga layak di reshuffle. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasha mengungkap, daftar ini dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024. Menurut Deddy, survei ini melibatkan 1.200 responden dan berjalan pada 10 Maret sampai dengan awal April. Deddy mengatakan tingkat akurasi data 97% dengan persentase error dalam pengambilan sampel adalah 2,5%. Adapun nama Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasona Lawli, muncul sebagai menteri yang dianggap paling layak di reshuffle. Setelah itu muncul nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Sementara, 3 menteri perempuan menjadi menteri-menteri dengan kinerja paling memuaskan. Di urutan pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu Menlu Retno Marsudi dan Mensos Tri Risma Harini. Kemudian Prabowo Subianto muncul dalam nama menteri yang paling terpopuler. Nama Tito Karnavian dan Sandiaga Uno juga menjadi nama menteri terpopuler lainnya. Berikut adalah nama menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle. Yang pertama adalah Yasona Lawli, Ida Fauziah, Zainuddin Amali, Cahyokumolo, Joni Plate, Teten Mas Duki, Syahrul Yassin Limpo, Siti Nurbaya, Airlangga Hartarto, Arifin Tasrif, Bintang Darmawati, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menteri dengan kinerja paling memuaskan, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Tri Risma, Tito Karnavian, dan Mahfud MD.